Baik, pada pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan kecerdasan buatan dan strawberry prolog. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada pengertian dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah perintah dari manusia yang secara sengaja diberikan atau ditambahkan kepada mesin komputer. Nah, tujuan dari kecerdasan buatan ini adalah untuk memberikan tugas tiruan manusia kepada komputer. Kemudian ada penjelasan dari prolog. Prolog adalah sebuah bahasa pemrograman logika, atau disebut juga dengan bahasa non-prosedural yang dirancang oleh Alain Kommenrauer dan P. Roussel pada tahun 1972. Nah, contoh penerapan dari prolog ini dan kecerdasan buatan itu ada di sistem pakar, pengolahan bahasa alami atau NLP, robotika, pengenalan pola, pattern recognition, pembelajaran, dan pembuatan game. Nah, jadi untuk pengenalan pola itu biasanya digunakan untuk prediksi. Lalu kemudian ada sejarah dari kecerdasan buatan. Nah, dibagi jadi lima tahun dari perkembangan kecerdasan buatan. Yang pertama pada tahun 1900, yaitu munculnya filsuf yang mengeluarkan teori-teori matematika yang menjadi landasan mesin komputer atau kecerdasan buatan. Filsuf-filsuf tersebut adalah George Boole, Alfred North, Bertrand, dan Russell. Kemudian pada tahun 1930, Alan Turing menemukan mesin Turing atau teori tes Turing yang bisa menguji tingkat kecerdasan suatu mesin komputer. Di mana pada era sekarang, tes Turing bisa dilihat pada fitur tes CAPTCHA. Selanjutnya pada tahun 1950, yaitu pada tingkat ketiga, komputer muncul pertama kali pada tahun 1946 sesudah Perang Dunia Kedua. Kemunculan John McCarthy, Marvin Lee, dan Herbert Simon, Alan, dan Edward yang mulai merumuskan istilah dari AI. Kemudian pada tahun 1980, yaitu pada sesi keempat, yaitu penemuan Learning of MLP, Fuzzy Logic, Genetic Algorithm, Evolution Programming, dan Evolution Strategy and Genetic Programming. Nah, kemudian era terakhir, yaitu tahun 2000, komputer dan internet sudah ada. Adapun produk-produk perkembangannya meliputi penemuan WWW oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan Internet of Things oleh Kevin Aston pada tahun 1999. Jadi Internet of Things itu selain berbentuk teori, dia itu mengeluarkan sebuah buku. Judulnya sama, yaitu Internet of Things. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari kecerdasan buatan. Yang pertama, ada kelebihan dari kecerdasan buatan, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi tingkat resiko, tersedia 24 jam, jadi dia itu real time ya. Keputusan tidak memihak, pengambilan keputusannya juga cepat, dan otomatisasi. Sedangkan kekurangan dari kecerdasan buatan pasti biayanya tinggi, ya kan? Ada harga, ada kualitas pasti. Kurangnya kreativitas, meningkatkan angka pengangguran, kurangnya etika di masyarakat, dan kurangnya keamanan privasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tools yang akan kita gunakan untuk ACT kita dari pertemuan ini hingga pertemuan ke depan, yaitu Strawberry Prolog. Strawberry Prolog itu adalah dialek dari bahasa pemrograman Prolog, di mana bahasa ini dihasilkan oleh Institut Matematika dan Informatika pada Akademi Ilmu Pengetahuan Bulgaria. Versi pertamanya dirilis pada tahun 1996. Sintaksnya sangat dekat dengan isoprolog, tetapi memiliki banyak ekstensi yang bukan bagian dari standar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ACT-nya kalian. Baik, pada ACT kita kali ini kita akan membuat program segitiga sama sisi. Jadi yang pertama, kita bisa klik ini, button ini atau klik file, lalu klik new, lalu kemudian kita klik program. Habis itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, nanti akan muncul ini.
tab ini. Nah, di mana tab ini? Fungsinya untuk sebagai listing. Jadi ini tinggal kita run, lalu akan jalan programnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam listingnya atau codingannya. Jadi, kalau seandainya di dalam prolog, tanda ini, atau bisa dilihat tanda persen itu gunanya buat sebagai komentar. Dimana setiap yang depannya ada tanda persennya, maka baris kode itu tidak akan diproses. Lalu kemudian di dalam prolog wajib menggunakan awalnya itu tanda tanya strip. Fungsinya sebagai penanda bahwa program itu adalah program prolog yang akan diproses programnya. Nah, kalau seandainya nggak ada tanda tanya strip ini, maka programnya nggak akan jalan. Karena programnya nggak tahu kalau seandainya program itu mau diproses. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam ini. Perintah pen 5, RGB 2555101 ini fungsinya itu buat, jadi gini, pen 5 ini sebagai bentuk sejenis window-nya. Maksudnya window-nya apa? Maksudnya gini, maksudnya dari pen 5 ini fungsinya adalah kayak kita itu pengen membuat sejenis outputnya itu berbentuk kotak dengan warna RGB. Nah, ini maksud dari RGB 255,101,100 ini maksudnya adalah warnanya. Jadi, warnanya itu, warna dari code ini, itu adalah warna merah. Jadi, kalau seandainya kita run, nanti programnya itu pasti akan berwarna merah. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat window-nya. Jadi, kalau seandainya di program prolog, wajib ada window-nya. Maksudnya window-nya apa? Maksudnya adalah wajib memiliki sejenis berkasnya. Contohnya kan kita mau buat gambar nih. Gambar kan harus ada kanvasnya. Nah, window ini fungsinya itu membuat ituin outputnya. Kayak seakan-akan dia membuat kanvas. Window itu kayak kita itu membuat kanvasnya. Jadi fungsi dari window itu adalah membuat kanvas atau membuat output. Contohnya kayak sistem print di dalam Java. Nah, di dalam window-nya itu nanti kita akan berikan judul segitiga dengan size-nya itu 400 kali 440. Dimana kita akan menjalankan kelas segitiga. Nah, ini juga penting ya. Kalian juga harus tulis kelas segitiga ini. Di mana kelas segitiga ini akan kita coding di sini. Nah, kelas segitiga ini harus ada tulisan paint. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau seandainya segitiganya ini cuma nggak ada tulisan paint-nya, maka segitiga itu gak akan ada warnanya. Jadi, paint ini itu buat manggil ini. Warna ini. Paint itu fungsinya untuk mewarnai sesuai dengan warna yang udah ditentukan di dalam RGB ini, di dalam pen 5 ini. Lalu kemudian akan dijalankan dengan menggunakan tanda ini. Titik 2 strip itu tandanya buat dijalanin. Lalu kemudian kita membuat segitiganya dengan menggunakan line. Ada perintah buat membuat garis. Jadi, line ini fungsinya ada di sini ada 4 parameter. Jadi 150-nya itu adalah X. Jadi dia itu ada di bagian X. 50 Y, 50 Z. Jadi ada 3 parameter, 150, 50, 50. Itu X, Y, Z. Nah, 150 yang terakhir ini adalah berapa banyaknya, berapa panjang intinya, berapa cm lah intinya, kayak gitulah seakan-akan. Nah, jadi yang pertama segitiga yang pertama itu ada di 150, 50, 50, X, Y, Z. Nah, untuk titik yang kedua itu ada di 150, 50, 250. Dan untuk titik ketiganya itu 50, 150, 250. Nah, dengan
sisi yang sama, yaitu 150, 150, 150. Untuk lebih jelasnya, kita akan running aja programnya. Jadi pertama kita save dulu, harus kita save dulu. Lalu kita tulis dulu, ini contohnya saya pertemuan 1. Pakai ke program. Lalu kita save. Selanjutnya kita klik run, compile dulu. Kita lihat di sini 0 error, 0 warning. Lalu kemudian kita baru run. Nah, jadi seperti ini. Kalau seperti ini kalian bisa lihat ya di sini ya. Jadi kanvasnya itu judulnya segitiga nih. Kalau kalian bisa lihat di bagian atas sini segitiga, size-nya itu 400 kali 440 ukuran. Nah, kelas segitiganya itu paint-nya itu warnanya merah nih. Segitiganya warnanya merah. Diambil dari RGB 255.101.100. Ini kode merah. Seperti itu. Baik, untuk ACT kita pertemuan pertama kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesulitan atau ingin ditanyakan, silakan tanya di Jimit. Oke, terima kasih.